ngobrol, bukan ngobrol, ngomong dewi. Nah, ini malam ini saya pengen ngomong masalah jin-jin yang di Indonesia itu tidak terlalu terkenal tapi ada. Banyak kan jin yang terkenal ya, sering show off di depan kamera, sering dibahas di YouTube sama youtuber misteri, penampakannya luar biasa banyak, bahkan sampai dibikin settingan pakai After Effect dan lain sebagainya. Jadi hantu-hantu yang terkenal yang sering muncul di kamera itu kayak kuntilanak, kayak pocong, kayak wewe gombel, nruwo, terus apa namanya, kuyang, banaspati, terus kayak siluman ular dan sebagainya. Nah, itu jin-jin yang sering nongol, terkenal, sering show off di kamera, dicari banyak youtuber. Nah, malam ini saya ingin ngomong jin-jin yang nggak terlalu terkenal tapi ada. Yang pertama itu saya tidak tahu namanya di tempat lain ya. Kalau di tempat saya itu jin yang pertama adalah jin glundung pecek. Glundung pecek itu kalau di tempat lain saya kurang tahu. Jadi eksistensinya glundung pecek itu sejak saya kecil. Wujudnya adalah kepala, hanya kepala saja. Jadi kenapa kok di daerah saya dinamakan glundung pecek? Karena jin ini sering berwujud seperti kelapa jatuh. Jadi ada suara kelapa jatuh, gluduk. Setelah itu ada suara gluduk menggelinding seperti itu. Setelah itu ketika kelapa itu mungkin ditemukan ya, ditemukan orang. Terus ketika diangkat, dia kelapa itu berubah menjadi kepala manusia dan dia tertawa yang suaranya hampir kayak cek gitu. Namanya akhirnya orang-orang di tempat saya itu dinamakan glundung pecek. Kalau di tempat lain mungkin beda nama, tapi penggambarannya seperti itu. Nah, yang kedua ada lagi namanya jin dimar. Kalau di tempat saya namanya jin dimar. Kita melewati satu area yang sepi, di kejauhan kita tampak seolah-olah ada obor menyala kecil. Ketika kita datangi obor itu, maka dia akan menjauh. Semakin kita datangi, dia akan terus menjauh. Itu wujudnya obor kecil menyala, seolah-olah ada orang membawa obor di kejauhan, tapi ternyata tidak ada. Adalah jenis jin dimar. Saya tidak tahu apakah jin dimar ini nanti kalau besar atau punya kekuatan besar akan berwujud banaspati. Saya juga kurang tahu, tapi yang jelas di tempat saya ada namanya jin dimar. Dimar, ublik, penerang waktu malam. Nah, yang ketiga, medi tetean atau jin tetean atau klotean. Jadi ada satu tempat, misalnya dalam rumah ya, kalau rumah itu berhantu atau banyak jin, ada jenis jin tetean. Dia tidak menampakkan diri, tapi dia hanya berkeliling rumah, membuat bunyi-bunyian yang sangat mengganggu. Biasanya klotean, klotek kayak dua batang kayu dipukul atau bambu dipukul, membuat suara klotek terus menerus. Ketika ada orang yang melihat atau menginceng atau apa, itu dia akan berhenti, mendadak berhenti. Jadi kayak film horor itu, ketika dilihat nggak ada, tapi ketika kita masuk rumah lagi, dia akan mulai putar rumah lagi, membuat bunyi-bunyian lagi. Dan itu jin itu sudah eksistensinya sudah mulai punah sekarang, tapi masih ada jin tetean, di tetean kalau di tempat saya. Yang keempat, jin yang tidak terkenal lagi, yang jarang show off. Mungkin jarang show off karena ada nama lain di tempat lain, itu namanya wedon. Nah, di tempat kami, di tempat saya zaman dulu pada saat kecil, banyak orang mengatakan aku ketemu wedon. Nah, wedon ini adalah jenis jin yang berwujud asap. Wujud awalnya adalah asap. Eksistensi awalnya wedon ini adalah asap yang berwarna putih atau abu-abu, menggumpal di satu titik besar. Kalau di era sekarang mungkin akan dinamakan sebagai orbs atau jin asap, atau titik-titik yang di kamera itu dikatakan orbs atau asap.
jin wedon ini juga eksistensinya kurang tenar, tidak setenar jin yang pada awal tadi saya sebutkan, tapi itu ada. Terus yang kelima, setengah siluman, setengah jin, sebenarnya tenar sih, tapi banyak yang palsu sekarang. Namanya Bathara Karang. Bathara Karang ini ada yang mengatakan bahwa dia adalah setengah manusia, setengah siluman. Dulunya manusia karena melakukan ritual untuk mencapai moksa, tapi karena dia caranya salah atau mungkin hatinya kurang bersih, akhirnya menyusut menjadi Bathara Karang, atau istilah kerennya itu jenglot. Kenapa saya bilang jin ini tidak setenar dulu? Karena sekarang banyak yang KW atau yang palsu. Jadi untuk menemukan Bathara Karang yang asli itu sangat susah. Kebanyakan itu KW, gawenan manusia, bikinan manusia. Saya anggap salah satu jin yang ketenarannya mulai memudar. Gitu kan, banyak juga YouTuber yang tidak membahas Bathara Karang, tidak membahas jenglot. Kenapa? Karena risiko menemukan jenglot yang palsu itu sangat besar. Dengan yang asli, banyak yang tidak diekspos ke media, ke YouTube. Yang keenam, jin berwujud tentara. Kita tahu di era Perang Dunia Kedua atau di era Belanda, di era VOC, itu banyak sekali tentara-tentara asing yang ada di Indonesia berperang di sini melawan penduduk Nusantara, akhirnya mati. Akhirnya ada perwujudan jin yang membentuk orang asing tersebut. Jadi contoh misalnya kita di satu rumah kuno, kita menemukan atau menjumpai jin dengan pakaian Belanda atau noni Belanda atau prajurit VOC yang atasnya biru, bawahnya putih, pakai senjata laras panjang, atau jin dengan pakaian tentara Jepang. Saya kategorikan jin yang jarang nampak, jarang eksis, karena sekali lagi saya berpendapat YouTuber jarang menjumpai jin-jin dengan wujud ini, kecuali kalau dengan orang-orang yang punya kemampuan retrokognisi yang luar biasa. Mereka bisa flashback ke masa lalu, akhirnya mereka bisa menjumpai, mendapati, melihat jin-jin dengan kategori orang asing ini, bule-bule atau tentara Jepang ini. Itu pun tidak nampak di kamera karena sangat susah merekam jin ke dalam kamera, sangat susah, luar biasa. Kalau ada, itu wajib kita teliti apakah itu efek dari komputer atau memang real. Yang ketujuh, sundel bolong. Sundel bolong itu adalah perwujudan jin yang seperti kuntilanak. Rambutnya panjang, biasanya pakai baju putih, dan di belakangnya ini, di bagian punggung itu bolong penuh dengan darah. Nah, itu ceritanya seorang wanita yang melahirkan bayi dari belakang, yaitu mitosnya, tapi sebenarnya itu adalah golongan jin. Sundel bolong ini pada era tahun 70-an, 80-an, 90-an itu sangat tenar, sampai dibikinkan film. Jadi seperti kuntilanak, tapi belakangnya ini berdarah-darah karena bayinya lahir lewat belakang. Ini sundel bolong ini era sekarang ini jarang muncul. YouTuber jarang mengonangi, menjumpai sundel bolong ini. Mohon untuk sundel bolong sering-sering muncul ya, biar eksis lagi. Karena tahun 70-an, 80-an, itu luar biasa. Yang namanya sundel bolong itu makan sate, makan bakso nggak kenyang-kenyang karena makanannya tumpah di belakang sampai dibikinkan film. Jadi itu tadi ketujuh jin yang menurut saya kurang eksis untuk era-era tahun ini di Indonesia. Kalau ada jin yang melihat, tolong besok muncul ya, biar eksis lagi, oke? Kita sama-sama merongos di depan kameranya Kang Kenong, oke? Nanti kalau pas pelurusan malam, ngetok di depan kameranya Kang Kenong, oke? Sekian dari saya, omongan belajar nggak jelas tentang jin-jin yang kurang eksis di Indonesia. Bagi YouTuber-YouTuber yang pernah mengonangi atau merekam jin-jin yang saya sebutkan tadi, tolong komen di bawah. Nanti saya akan menginceng channel Anda dan saya pengen tahu dari 7 jin tadi ada nggak. Terima kasih, subscribe, like, dan komennya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.